Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frade Andarsa dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 20133033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 7 yaitu tentang konsep dasar probabilitas dari mata kuliah statistik. Latar belakang dari konsep dasar probabilitas adalah dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan beberapa pilihan yang harus kita tentukan memilih yang mana. Biasanya kita dihadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu kejadian yang mungkin terjadi dan kita harus pintar-pintar mengambil sikap jika menemukan keadaan seperti ini. Misalkan saja pada saat kita ingin berpergian, kita melihat langit terlihat mendung. Dalam keadaan ini, kita dihadapkan antara dua permasalahan, yaitu kemungkinan terjadinya hujan serta kemungkinan langit hanya mendung saja dan tidak akan turunnya hujan. Statistik yang membantu permasalahan dalam hal ini adalah probabilitas. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian. Suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Rentangan probabilitas antara 0 sampai dengan 1. Jika kita mengatakan probabilitas sebuah peristiwa adalah 0, maka peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Dan jika kita mengatakan bahwa probabilitas sebuah peristiwa adalah 1, maka peristiwa tersebut pasti terjadi. Serta jumlah antara peluang suatu kejadian yang mungkin terjadi dan peluang suatu kejadian yang mungkin tidak terjadi adalah 1. Jika kejadian tersebut hanya memiliki dua kemungkinan kejadian yang mungkin akan terjadi. Probabilitas adalah kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu peristiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, sulit untuk mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebuah contoh sederhana adalah jika sebuah koin dilempar, maka akan sulit untuk memastikan bahwa muka gambar atau muka angka yang berada di atas. Jika terkait dengan suatu perusahaan, maka akan sulit untuk memprediksi apakah tahun depan akan mengalami keuntungan atau kerugian. Jika terkait dengan suatu ujian, juga akan disulitkan untuk memastikan apakah lulus atau gagal, dan lain sebagainya. Semua peristiwa tersebut berada dalam ketidakpastian atau uncertainty. Dengan demikian, probabilitas atau peluang merupakan derajat kepastian untuk terjadinya suatu peristiwa yang diukur dengan angka pecahan antara 0 sampai dengan 1, di mana peristiwa tersebut terjadi secara acak atau random. Pada materi pertama, yaitu pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas. Definisi dari probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Probabilitas adalah kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu peristiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, sulit untuk mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebuah contoh sederhana adalah jika sebuah koin dilempar, maka akan sulit untuk memastikan bahwa muka gambar atau muka angka yang berada di atas. Jika terkait dengan suatu perusahaan, maka akan sulit untuk memprediksi apakah tahun depan dan akan mengalami keuntungan atau kerugian. Jika dikaitkan dengan suatu ujian, juga akan sulit untuk memastikan apakah lulus atau gagal dan lain sebagainya. Semua peristiwa tersebut berada dalam ketidakpastian. Dengan demikian, probabilitas atau peluang merupakan derajat
derajat kepastian untuk terjadinya suatu peristiwa yang diukur dengan angka pecahan antara 0 sampai dengan 1, di mana peristiwa tersebut terjadi secara acak atau random. Dengan konsep probabilitas tersebut, maka akan dapat diusahakan untuk menarik kesimpulan tentang karakteristik dari populasi dengan menggunakan data sampel. Proses penarikan kesimpulan populasi atas dasar data sampel sering disebut dengan induktif. Dengan menggunakan konsep probabilitas, maka dapat diusahakan untuk menjawab peristiwa-peristiwa yang belum dapat dipastikan. Misalnya terkait dengan teori permintaan. Jika harga suatu barang dinaikkan sebesar 500, maka permintaan tersebut terhadap barang tersebut dapat turun sebesar 20 unit, atau 25 unit, atau 30 unit, dan lainnya. Jika sebuah dadu dilempar satu kali, maka muka yang tampak dapat mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, dan mata 6. Untuk menjawab peristiwa tersebut, hanya dapat dilakukan dengan derajat kepastian, yaitu mulai sebesar 0 sampai dengan 1. Probabilitas adalah suatu nilai untuk mengukur tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak pasti. Secara umum, probabilitas merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Secara lengkap didefinisikan sebagai berikut. Probabilitas ialah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian acak. Manfaat dari probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contoh, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Contoh selanjutnya, peluang produk yang diluncurkan perusahaan, sukses atau tidaknya. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Percobaan probabilitas itu pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Hasil outcome itu suatu hasil dari sebuah percobaan. Peristiwa atau event, kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Pengertian probabilitas, contohnya yaitu percobaan atau kegiatan, yaitu pertandingan antara timnas senior Indonesia melawan ASEAN All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno 11 Mei 2014. Hasilnya yaitu timnas menang, timnas kalah seri, timnas tidak kalah dan tidak menang. Peristiwanya yaitu timnas menang. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pendekatan terhadap probabilitas. Pendekatan probabilitas ada 3, yaitu yang pertama ada pendekatan klasik, yang kedua ada pendekatan relatif, yang ketiga ada pendekatan subjektif. Yang pertama ada pendekatan klasik. Definisi pendekatan klasik adalah setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumus dari pendekatan klasik yaitu probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil per jumlah total kemungkinan hasil. Pendekatan klasik, percobaan kegiatan melempar uang, hasilnya kemungkinan ada 2, yaitu muncul gambar dan muncul angka. Hasil ada 2, probabilitasnya 1/2.
percobaan kegiatan perdagangan saham. Hasilnya pertama menjual saham, kedua membeli saham. Hasilnya 2, probabilitas 1/2. Yang percobaan ketiga, perubahan harga. Hasil 1, inflasi, harga naik. Kedua, deflasi, harga turun. Hasilnya 2, probabilitas 1/2. Selanjutnya, percobaan keempat, mahasiswa belajar. Hasil yang pertama ada lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, dan lulus terpuji. Hasilnya 3, probabilitas 1/3. Selanjutnya yang kedua ada pendekatan relatif. Definisi pendekatan relatif yaitu probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari beberapa banyak suatu kejadian terjadi. Rumus dari pendekatan relatif adalah probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan. Contoh pendekatan relatif yaitu dalam 12 bulan, 9 bulan terjadi inflasi dan 3 bulan deflasi. Maka probabilitas inflasi sama dengan 9/12 sama dengan 0,75 dan probabilitas deflasi 3/12 sama dengan 0,25. Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan subjektif. Definisi dari pendekatan subjektif adalah probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Selanjutnya, materi yang ketiga ada hukum dasar probabilitas. Konsep dasar hukum probabilitas. Yang A, hukum penjumlahan. Yaitu rumusnya P dikali A atau P dikali B sama dengan P kali A ditambah P kali B. Contohnya yaitu P dikali A sama dengan 0,60, P kali B sama dengan 0,640, maka P kali A atau P kali B sama dengan 0,6 ditambah 0,4, dapatlah hasilnya 1,0 atau 1. Peristiwa atau kejadian bersama. AB di antara A dan di antara B. Rumusnya P kali A atau P kali B sama dengan P kali A tambah P kali B dikurang P dikali AB. Apabila P kali A B sama dengan 0,2, maka P kali A atau P kali B sama dengan 0,60 ditambah 0,40 dikurang 0,2, dapatlah hasilnya 0,8. Konsep dasar hukum probabilitas. Yang peristiwa saling lepas, P dikali AB sama dengan 0. Maka P dikali A atau P dikali B sama dengan P kali A ditambah P kali B sama dengan dikurang 0 sama dengan P dikali A ditambah P kali B. Dapatlah ini yang A dan ini yang B. Selanjutnya yaitu hukum perkalian. P dikali A dan P kali B sama dengan P dikali A dikali P kali B. Apabila P dikali A sama dengan 1/2 dan P dikali B sama dengan 1/2, maka P dikali A dan P kali B sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Selanjutnya, kejadian bersyarat. P dikali B sama dengan P kali AB per P kali A. Selanjutnya, peristiwa pelengkap. Complementary event. P dikali A ditambah P kali B sama dengan 1 atau P kali A sama dengan 1 dikurang P kali B. Selanjutnya, ada diagram pohon. Suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Dapat kita lihat
keputusan jual atau beli, jenis saham, probabilitas bersama. Probabilitas bersyarat. Pertama, jual P dikali A sama dengan 0,6, beli P dikali B sama dengan 0,4. Jual yaitu BCA P dikali D sama dengan 0,35. Jenis sahamnya BL, yang jual BLP, P kali B, P dikali E sama dengan 0,40. Yang BNI, P dikali F sama dengan 0,25. Yang jenis saham yang BELI, yang jenis sahamnya BCA, P dikali D sama dengan 0,35. BLP, P dikali E sama dengan 0,40. Yang BNI, P dikali F sama dengan 0,25. Probabilitas bersama yang jenis sahamnya BCA, P dikali D per A sama dikali 1 dikali 0,6 dikali 0,3 dapatlah hasilnya 0,21. Yang jenis sahamnya BLP, P dikali E per A kali 1 dikali 0,6 dikali 0,40 sama dengan 0,24. Yang jenis saham BNI, P dikali F per A dikali 1 dikali 0,6 dikali 0,25 sama dengan 0, dapatlah hasilnya 0,15. Yang BELI, jenis saham BCA, probabilitas bersamanya yaitu P dikali D per E, P dikali D per B dikali 1 dikali 0,4 dikali 0,35 sama dengan dapatlah hasilnya 0,14. Yang jenis saham BLP, probabilitas bersamanya yaitu P dikali E per B dikali 1 dikali 0,4 dikali 0,40 sama dengan 0,16. Yang jenis saham BNI, probabilitas bersamanya P dikali F per B dikali 1 dikali 0,4 dikali 0,25 dapatlah hasilnya 0,10. Jumlah harus 1,0 sama dengan 0,21 ditambah 0,24 ditambah 0,15 ditambah 0,14 ditambah 0,6 ditambah 0,16 ditambah 0,10 dapatlah hasilnya 1. Selanjutnya, materi yang keempat ada teorema Bayes. Teorema Bayes yaitu merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Rumusnya yaitu P dikali AI per B sama dengan P dikali AI dikali P dikali B per AI per P dikali A1 dikali P dikali B per A1 ditambah P dikali A2 dikali P kali B per A2 ditambah titik-titik ditambah P dikali AI dikali P kali B per AI. Yang pertama faktorial, yaitu beberapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam kelompok. Rumusnya faktorial sama dengan N faktorial. Yang kedua ada permutasi atau adalah sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Rumusnya yaitu permutasi NPR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Yang ketiga ada kombinasi, yaitu kombinasi adalah beberapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek
tanpa memperhatikan urutannya. Rumusnya yaitu kombinasi NCR sama dengan N faktorial per R faktorial, N dikurang R faktorial. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.